Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 801 serius. Setelah sekitar setengah jam, Amporae telah mengatur pikirannya dan menenangkan, ceritakan tentang metode yang kamu gunakan pada suamiku. Apakah dia masih di bawah pengaruhnya? Jika ya, bagaimana cara menghilangkannya? Apakah nyawanya dalam bahaya? Wajah Luna masih terkubur di antara kedua lututnya, namun terlihat jelas dia kesulitan menjelaskannya. Saya memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi sesuai keinginan saya. Biasanya, para kultivator dibatasi pada energi apa yang dapat mereka gunakan dalam kultivasi mereka, namun saya tidak memiliki batasan seperti itu. Saya tidak hanya dapat memanipulasinya dengan mudah, tetapi juga dilengkapi dengan sejumlah besar energi. Kemampuan lain yang bahkan aku tidak terlalu familiar atau sadari. Salah satu kemampuanku memungkinkanku memanipulasi emosi orang lain secara halus, dan jika orang itu tidak sadar, aku tidak perlu menggunakan kehalusan apapun sama sekali. Sebenarnya energi alam semesta tidak terbatas pada esensi, santo, surgawi dan penuh teka-teki, ada energi mendalam lainnya yang paling tidak disadari dan bahkan kurang dipahami. Salah satunya adalah esensi kehidupan seseorang. Esensi kehidupan ini menentukan segalanya mulai dari kepribadian dan temperamen hingga vitalitas dan masa hidup. Saat ini, bagaimana mungkin Amporae tidak mengerti? Faktanya, fakta yang dia lakukan membuatnya ngeri. Apakah memang ada kemampuan yang sangat kuat di dunia ini? Luna mengatakan bahwa dia dapat memanipulasi semua energi dunia dengan bebas, berarti life essence juga demikian. Jika seseorang sadar, dia bisa memanipulasinya secara halus, mengubah hal-hal kecil. Contohnya seperti, membuat Amporae mempercayai setiap kata yang dia ucapkan sampai sekarang. Amporae tiba-tiba menyadari mengapa dia begitu percaya dan mengapa dia merasakan emosi yang bertentangan antara melindungi dan menyakiti Luna. Lebih jauh lagi, apa yang terjadi antara dia dan Dion sudah jelas. Seseorang telah berhasil menjatuhkan suaminya dan ketika dia tidur, Luna membuatnya jatuh cinta padanya. Hidupnya tidak dalam bahaya, tapi sudah tidak mungkin bagiku untuk membatalkan apa yang telah kulakukan. Jika begitu mudahnya membuat orang jatuh cinta setelah cinta itu tertanam dalam-dalam, kemungkinan besar aku akan membuatnya lupa. Kamu sudah lama sekali, kata Luna lembut. Apa yang dia katakan bukannya tanpa alasan. Misinya akan jauh lebih mudah jika Dion tidak lagi mencintai Amporae dan dia akan jauh lebih mudah untuk dimanipulasi. Sejak saat itu hingga saat ini, Luna masih belum tahu bagaimana Dion melawan, apalagi melepaskan diri darinya. Tapi, kemampuannya sama sekali tidak sempurna. Dalam kehidupan nyata, hanya karena seseorang telah jatuh cinta, bukan berarti mereka tidak bisa belajar membenci orang tersebut. Sayangnya bagi Luna, Amporae tidak pernah melakukan apapun yang membuat Dion membencinya. Bertahun-tahun yang lalu, Luna pernah mencobanya sekali, namun gagal total. Pernah ada seorang pengawal pribadi bernama Michael yang dimanipulasi secara halus oleh Luna hingga membuatnya jatuh cinta pada Amporae. Butuh waktu, tapi karena begitu banyak yang menyembunyikan perasaan terhadap kecantikan berambut merah ini, itu juga tidak terlalu sulit. Namun, bahkan setelah dia meminta Amporae untuk pergi bersamanya, Amporae menolak. Luna tidak pernah berani menceritakan kisah ini. Dia tahu bahwa jika Dion mengetahui hal ini, kebenciannya terhadapnya akan tertanam begitu dalam sehingga hatinya tidak akan mampu menerimanya. Meskipun dia tidak pernah bermaksud jahat dan hanya berusaha memberikan Amporae akhir bahagia yang telah dia curi darinya, tindakannya secara tidak sengaja telah menyebabkan kematian Michael. Tidak berlebihan jika dikatakan Luna membenci dirinya sendiri. Dialah penyebab semua ini, dan bahkan ketika dia mencoba membantu, dia gagal dan semakin dibenci. Pikirannya yang tadinya kuat tampaknya menerima pukulan demi pukulan yang tiada henti. Akhirnya, Amporae menenangkan diri. Fakta bahwa Luna berani memberitahunya tentang kemampuannya ini kemungkinan besar berarti dia tidak berbohong. Tapi Amporae mau tidak mau harus lebih berhati-hati. Hidupnya tidak dalam bahaya. Faktanya, masa hidupnya seharusnya lebih lama dari orang normal saat ini. Bahkan jika dia tidak mencapai banyak hal dalam jalur kultivasi, dia seharusnya bisa hidup sampai usia beberapa puluh ribu tahun. Itulah satu-satunya hadiah yang bisa kuberikan padanya. Amporae sekali lagi tercengang. Masa hidup makhluk surgawi hanya 10.000 tahun. Namun, Luna baru saja mengatakan bahwa Dion dapat hidup hingga hampir 40.000 tahun atau lebih dengan mudah bahkan jika dia tidak berkultivasi lebih jauh. Kemampuan macam apa yang dimiliki wanita ini? Di mana batasannya? Ketika Amporae mengingat kembali penjelasan Luna tentang energi esensi kehidupan, dia tiba-tiba mengerti. Karena itu menentukan vitalitas dan masa hidup, karena Luna bisa memanipulasinya, dia pasti bisa mempengaruhi umur seseorang sampai batas tertentu. Namun, apa yang Amporae tidak ketahui adalah bahwa kemampuan Luna ini hanya dapat digunakan dengan menyedot life essence miliknya ke yang lain.
Meskipun dia juga dapat melakukan ini dengan mengambil life essence dari seseorang yang tidak sadarkan diri, Luna meremehkan untuk melakukannya. Betapa kejamnya mencuri kekuatan hidup orang lain? Dia tidak tega melakukannya. Hanya ada satu orang yang pernah melakukan hal ini padanya. Satu-satunya orang yang pernah dia benci dengan segalanya dan satu-satunya orang di dunia yang Luna yakini pantas mendapatkan hal seperti itu. Satu-satunya orang yang pernah dia ambil secara paksa dari life essence adalah ayahnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Amporae perlahan-lahan mengetahui lebih banyak tentang kemampuan Luna. Semakin dia mempelajarinya, dia menjadi semakin terkejut. Dia menjadi yakin bahwa jika Luna mengatakan dia bukan seorang dewi, tidak ada seorang pun yang layak untuk mengklaim gelar tersebut. Namun pada akhirnya sepertinya kemampuan Luna masih terlalu lemah. Dia masih terikat oleh banyak hal dan hanya bisa menampilkan kemampuannya sepenuhnya jika targetnya tidak sadarkan diri. Dan meski begitu, itu harus berupa tidur nyenyak, yang membuat segalanya menjadi lebih sulit baginya. Meski begitu, kemampuannya hanya dibatasi oleh kemampuannya untuk mengontrol segala hal lainnya. Luna bahkan bisa mengirimkan gelombang energi misterius yang tajam jika dia mau dan satu-satunya harga yang harus dia bayar adalah sedikit kelelahan mental. Dia benar-benar menantang surga. Tidak heran klan misterius itu sangat menginginkan yin primordialnya. Jika esensi perawannya memberikan bahkan 1% dari 1% kemampuan yang dia miliki. Bukankah itu berarti memberi siapapun yang menaklukkannya sayap dewa di atas surga? Terlebih lagi, itu hanya jika pria itu benar-benar tidak kompeten. Jika seseorang benar-benar berhasil menyempurnakan yin primordial seperti itu, mendapatkan sekitar 10% kemampuan Luna bukanlah hal yang mustahil. Orang hanya bisa membayangkan apa yang akan dilakukan seseorang dengan kepribadian kejam dengan kemampuan seperti itu. Ya, pada dasarnya tidak mungkin bagiku untuk terluka oleh serangan berbasis energi apapun jika aku tidak menginginkannya. Tapi hal yang sama tidak berlaku untuk serangan fisik. Luna melanjutkan menjelaskan, baiklah, sudah cukup. Amporae melambaikan tangannya, tidak mau mendengarkan lagi. Kalau begitu, ceritakan padaku tentang klan misterius ini. Apakah mereka akan berpartisipasi? Amporae sudah mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, tetapi dia harus mengetahuinya. Beruntung baginya, karena cincin spasial Luna diambil, Laura tidak menyangka sesi tanya jawab ini sedang berlangsung. Aku tidak tahu banyak tentang mereka, kata Luna lembut. Saya hanya tahu bahwa turnamen semesta menarik perhatian mereka karena peristiwa besar seperti itu biasanya tidak terjadi di planet kecil kita. Ketika mereka datang untuk memeriksa karena penasaran, mereka tidak hanya mendeteksi pembuluh darah spiritualmu, mereka juga melihat keunikan tubuhku. Metode mereka tak terduga. Ekspresi serius terlihat di wajah Amporae. Dia tahu betapa benarnya Luna. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 802 kebenaran 1. Meski planet mereka kecil, mereka tidak kekurangan ahli formasi Dao meski langka. Namun, tidak satupun dari mereka yang mendeteksi vena tersebut. Bahkan para tetua klan utama Ahpuh dan Viserion yang datang ke turnamen semesta belum. Eksistensi macam apa yang bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan monster-monster itu dalam sekejap? Hanya ada dua penjelasan. Pertama adalah bahwa kultivasi mereka jauh lebih tinggi. Atau, Tao dan pemahaman mereka jauh melebihi mereka. Tapi, ada sesuatu yang masih belum kupahami. Jika para ahli ini begitu tak terduga, mengapa mereka harus menunggu begitu lama? Mata Amporae menyipit, karena ayah suamimu bahkan lebih tak terduga. Ketika kata suamimu keluar dari bibirnya, Luna gemetar tanpa terasa, tapi dia menguatkan diri. Karena dia telah terlibat dalam situasi ini, dia akan menerima nasibnya. Mendengar hal tersebut, Amporae yakin apakah dia harus percaya atau tidak. Setelah menghabiskan seluruh hidupnya di klan, dia tidak yakin bagaimana ahli lain bisa mencapai klan malaikatnya. Namun, mungkinkah seorang raja dari klan sekecil itu bisa sekuat itu? Dan jika dia begitu kuat, bagaimana dengan para tetua klan malaikat lainnya? Apakah mereka juga demikian? Luna tidak perlu melihat ke atas untuk memahami pikiran Amporae, kamu terlalu meremehkan klan malaikatmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalumu yang menyebabkan kamu menurun sejauh ini, tapi tidak ada keraguan bahwa di antara manusia, tidak ada garis keturunan yang lebih mendominasi selain milikmu. Entah itu pria itu, atau ayahnya. Mereka berdua telah mencapai hal-hal yang tak terduga. Apa yang telah terjadi? Amporae akhirnya bertanya. Luna menarik napas dalam-dalam. Setelah suamimu menempati posisi pertama di turnamen semesta dan mengalahkan Jabari, para Ahpuh jelas tidak senang dan berpikir untuk membunuhnya. Namun, mereka langsung ditekan oleh para Viserion yang biasanya mengambil peluang di mana mereka memiliki moral yang tinggi untuk meredam Ahpuh. Prestise dan kekuasaan keluarga. Bukan karena mereka begitu baik, tapi mereka bajingan munafik. Luna meludah. Setelah terkejut dan situasinya dijelaskan kepadanya, rajamu mengambil tanggung jawab secara terbuka, dan ayahku tidak punya pilihan selain tersenyum dan menerimanya. Namun, secara pribadi, dia mencoba untuk menekannya secara langsung.
Pada saat itu, ayahku adalah sudah menjadi ahli formasi Dao dan suamimu hanyalah orang suci tingkat rendah, jelas tidak ada kontes. Ayah saya terus memukulinya dengan kejam. Sebenarnya hal paling sederhana yang harus dilakukan adalah membunuhnya secara langsung, tetapi ayah saya ingin mempermalukannya. Dengan kemarahannya yang mengaburkan penilaiannya, Amphorae hampir melewatkan kemarahan dalam suara Luna. Dia tidak terlalu peduli pada Dionku, bukan? Luna mencibir, tapi yang tidak diketahui ayahku itu adalah siapa suamimu. Jika dia tahu, pengecut tak berdaya itu tidak akan berani angkat jari. Sayangnya, rajamu tidak mau membocorkannya. Nama klan malaikatmu karena takut melibatkan mereka dalam masalahnya, jadi dari awal sampai akhir, dia menggunakan nama palsu. Air mata jatuh dari mata Luna, jika pria dan wanita dari klan misterius itu tidak datang, dia pasti sudah mati hari itu. Memikirkan kembali keberanian dan keyakinan Dion, hati Luna mulai membengkak karena sangat meremehkan dirinya sendiri. Kenapa dia tidak mempunyai hati seperti itu? Sebenarnya Dion tidak tahu seberapa kuat ayahnya. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan percaya bahwa klan malaikatnya lemah dan baru setelah dia melangkah ke dunia nyata. Dia menyadari bahwa kekuatannya sendiri lebih dari beberapa tingkat di atas kelompok usianya. Alasan dia keluar dari klan adalah untuk meredam dirinya sendiri dan tumbuh melampaui dirinya sendiri. Tapi, ternyata dia sudah berdiri di puncak generasi muda kuadran mereka, menempati posisi pertama meskipun budidayanya hampir berada di alam besar yang lebih rendah. Meskipun demikian, Dion tahu bahwa klan mereka terlalu kecil untuk menghadapi badai dunia. Jadi, dia merahasiakan asal-usulnya, tanpa mengetahui bahwa ayahnya sendiri adalah monster yang terkenal. Jika bukan karena keturunan klan misterius, Dion akan mati karena jika ayahnya tidak mendeteksi fluktuasi energi tingkat tinggi yang begitu besar dari para ahli itu. Dia tidak akan pernah datang dan melihat putranya sendiri sedang berada dipukuli seperti anjing, saat para ahli itu masuk ke alam semesta mereka. Ayah Dion merasakannya dan melintas ke arah putranya, berharap untuk membawanya kembali ke klan untuk berlindung sebelum melangkah keluar lagi. Tapi, apa yang dia temukan benar-benar membuatnya marah luar biasa. Ketika ayah Luna mengetahui identitas Dion, dia tersandung dan berlutut, memohon pengampunan yang sebesar-besarnya. Bahkan tanpa malu-malu menggunakan posisinya sebagai ayah mertua Dion untuk melindungi dirinya sendiri. Pria seperti itu benar-benar lebih buruk dari seekor anjing. Namun kepribadian ayah Dion mirip dengan putranya. Meskipun dia tegas dan disiplin, bahkan dengan rela mengikuti otoritas ketika situasi menentukannya, dia tetap sombong. Luna masih mengingat kata-katanya hingga saat ini. Karena dia adalah menantu perempuanku, dia telah menikah dengan klan malaikat. Tidak ada pria lain selain putraku yang berhak memiliki ikatan yang kuat dengannya. Karena kamu berani menghajarnya. Aku telah menamparkan wajah putrimu sendiri. Kamu pantas mati. Ini adalah kedua kalinya dalam hidup Luna seseorang bertindak demi dirinya sendiri. Keduanya berasal dari keluarga yang sama. Yang pertama adalah ketika Dion mengesampingkan keinginannya sendiri untuk mengambilnya sebagai istri dan melindungi reputasinya. Dan kini, ayah calon suaminya juga sedang melindungi harga dirinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ikatan yang dimiliki Luna dengan klan malaikat jauh lebih kuat daripada hubungan apapun yang pernah dia miliki dengan klan bulan. Meski marah, karena ayah Dion tidak tahu apa keinginan Luna, dia hanya melumpuhkan budidaya Raja Moon, membiarkannya terkulai di lantai sebelum mencoba membawa pergi putranya dan Luna. Tapi, saat itulah para ahli akhirnya tiba. Karena ayah Dion terlambat, dia tidak sempat menyembunyikannya. Hitungan beberapa detik setara dengan jam bagi orang lain di hadapan para pembudidaya tingkat tinggi ini. Ketika para penggarap itu melihat ayah Dion, ada campuran kemarahan. Rasa hormat dan ketakutan di wajah mereka. Jelas sekali mereka mengenal pria ini dan tidak berani menganggap entengnya. Namun, sebelum ini, tidak ada yang pernah mengetahui kultivator ini memiliki koneksi apapun. Bagi dunia di luar kuadran ini, pria ini adalah seorang kultivator yang tidak terkekang tanpa wanita, anak, atau teman. Namun, mereka menemukan pemandangan yang begitu menarik. Mungkinkah mereka telah menemukan markas kultivator perkasa ini? Faktanya adalah meskipun klan bulan, Viserion, dan Apuh mewaspadai ayah Dion. Mereka hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi di luar kuadran mereka. Jadi, mereka tidak menyangka ayah Dion begitu terkenal di tempat lain. Jika ya, bagaimana mungkin mereka tidak mengambil keuntungan? Karena tingginya level para kultivator tersebut. Mudah untuk melihat hubungan antara Dion yang tidak sadarkan diri dan kultivator yang telah lama mereka takuti. Mereka jelas adalah ayah dan anak. Melihat Dion yang dipukuli dan Raja Bulan yang lumpuh, mereka menyatukan 2 dan 2. Tampaknya mereka akhirnya mempunyai cara untuk menekan pria ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 803 kebenaran, 2. Hal paling berbahaya di dunia hipotek adalah seorang ahli kekuatan yang tidak memiliki apapun untuk dilindungi kecuali dirinya sendiri. Menara epistemik di zaman modern membuktikan konsep ini.
Meskipun sangat mudah untuk melindungi satu alam semesta, begitu alam semesta berkembang. Mereka tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian agar alam semesta lain dapat menikmati manfaatnya agar mereka tidak diserang dari semua sisi. Sekarang setelah kelemahan Ayah Dion ditemukan, dia tidak bisa bertindak sembarangan lagi. Namun, saat mata mereka tertuju pada Luna, keserakahan mereka melebihi level sebelumnya. Masalahnya, karena Ayah Dion tahu dia telah berada di dekati, dia otomatis menyebut Luna sebagai adik perempuan, membawa ke bawah payung untuk perlindungan. Sayangnya, kepribadian Ayah Dion juga tidak fleksibel. Meski berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, dia tetap sombong dan menyendiri. Bahkan ketika kelima ahli menyerang bersama-sama, merekalah yang dirugikan. Pada akhirnya Ayah Dion mampu melindungi Dion, namun gagal melindungi Luna sehingga menyebabkan dia dibawa pergi. Karena tidak punya pilihan, dan nyawa Dion masih bergantung pada seutas tali, dia membawa anak kembali ke klan malaikat untuk disembuhkan sebelum menyelamatkan Luna. Ketika Luna sampai pada bagian cerita ini, setiap kata diucapkan dengan susah payah. Kisah ini bukan sekadar cerita lain dia. Itu adalah rasa malu terbesarnya. Seorang ayah mertua yang hampir tidak dikenalnya menghancurkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Memperlakukannya lebih seperti seorang ayah daripada yang pernah dilakukannya sendiri. Dan bagaimana dia membalasnya? Ayah Dion membantunya membantu Luna. Meskipun dia tidak terlalu mengenal gadis ini, dia tahu karakternya sendiri. Jika dia tidak melakukannya, Dion yang akan melakukannya. Karena dia telah mengklaimnya sebagai wanitanya, dia akan memperlakukannya seperti itu sampai dia memberikan alasan untuk tidak melakukannya. Jadi, Raja Klan Malaikat saat itu bertindak, melintasi penghalang alam semesta, dan kemudian penghalang kuadran, seolah-olah dia hanya berjalan-jalan santai. Jelas bahwa dao ruangnya telah mencapai tingkat dunia lain. Namun, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika dia berusaha menyelamatkan wanita ini, dia diyakinkan untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan dia sesali seumur hidupnya. Meskipun Luna membenci ayahnya dan kakak perempuannya selalu mengganggunya karena cemburu, dia sangat mencintai ibunya. Terlebih lagi, meski kakak memaafkannya, Luna selalu memaafkannya karena menurutnya ayahnya lah yang harus disalahkan atas tindakannya. Kakak perempuan Luna, Laura, lebih tua 100 tahun darinya. Meskipun ini tidak terlalu berarti dalam dunia persilatan, bagi Luna, itu sudah hampir 2 kali lipat usianya saat ini. Oleh karena itu, Luna selalu mengasihani adiknya yang menghabiskan waktu begitu lama sendirian di bawah sayap monster itu. Dan sejujurnya, dia tidak sepenuhnya salah. Sama seperti Luna, meski dalam skala yang lebih kecil, Laura terus-menerus digunakan sebagai pion dalam skema ayah mereka. Karena ibu mereka terlalu baik hati dan lemah, dia sama sekali tidak mampu menghentikan tindakan Raja Bulan. Bahkan ketika dia mencoba melakukannya, dia dipukuli dengan kejam dan diingatkan akan posisinya sebagai seorang wanita. Ironisnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan klan Bulan dibangun di belakang para wanitanya. Ayah Luna benar-benar hina. Dia belum pernah melihat skema apapun yang merendahkan martabatnya sebagai seorang raja. Jika itu berarti menjadi lebih berkuasa dan naik ke posisi yang lebih tinggi, dia akan melakukannya. Ketika Luna mengetahui bagaimana ayahnya memanfaatkan adiknya sebelum dia lahir, bagaimana Luna bisa membuat dirinya marah? Dia memahami Laura lebih dari siapapun. Kisah-kisahnya menjengkelkan dan tak ada habisnya. Di masa mudanya, Laura telah jatuh cinta dengan pangeran kecil klan dewa, pangeran termuda dari garis keturunan kerajaan. Pada saat itu, klan Bulan belum menguasai planet Heaven dan dengan demikian juga merupakan klan dewa yang memiliki kedudukan setara. Namun, Raja Bulan tidak puas. Bahkan mengetahui cinta Laura pada pangeran kecil klan dewa, dia menikahkan Laura dengan ayah pangeran itu sebagai selir. Berpikir bahwa klan Bulan menginginkan hubungan persahabatan, klan dewa tidak berani menolak pernikahan tersebut. Dari segi etiket, meskipun apa yang dilakukan Raja Bulan menjijikkan bagi banyak orang, menolak lamarannya tidak hanya akan menghancurkan reputasi Laura, tetapi juga akan menyinggung klan Bulan. Meski menyakitkan baginya untuk melakukan hal itu, pangeran kecil dari klan dewa itu memohon agar ayahnya menerimanya, mengalihkan pandangannya dari cinta masa kecilnya. Melihat putranya memohon padanya, Raja menerimanya, namun diam-diam bersumpah untuk tidak pernah menyentuh Laura. Meskipun ayahnya telah menghancurkannya di depan umum, setidaknya secara pribadi, dia akan mengizinkannya menjadi istri putranya. Namun, tak satu pun dari mereka memahami betapa dalam dan menjijikkannya rencana Raja Moon. Untuk menjaga penampilan, Raja dan Laura memasuki kamar pernikahan mereka. Menepati sumpahnya, Raja tidak menyentuh Laura dan sebenarnya hanya berencana untuk tidur nyenyak sepanjang malam. Tapi, saat itulah Laura melepaskan racun kuat yang bahkan mampu membunuh ahli formasi Dao. Klan Bulan segera menyerang, dengan kematian klan dewa yang terkuat. Dan fakta bahwa mereka memiliki alasan yang tepat untuk berada di klan pada saat itu, untuk menghadiri pernikahan, tentu saja, klan dewa terhapus dari muka planet dalam sekejap. Malam.
Sebenarnya Laura melakukan ini hanya karena ayahnya memberitahunya bahwa dalam salah satu kunjungan pangeran kecil ke klan bulan, dia telah menambahkan racun yang bekerja lambat ke dalam makanannya. Jika Laura tidak mematuhinya, cinta pertamanya akan mati dalam waktu 1 tahun. Namun, Laura meremehkan betapa hina ayahnya. Ingin menghilangkan akarnya dan menghindari kemungkinan balas dendam, dia tanpa perasaan membunuh pangeran kecil bahkan ketika Laura memohon dan memohon. Dia tidak punya pilihan selain menyaksikan dia mati kehabisan darah di pelukannya. Ini adalah cerita yang tidak berani dibicarakan oleh siapapun. Dengan klan bulan menyerap semua sumber daya dari klan yang sekarang musnah, tidak diragukan lagi mereka adalah yang paling kuat di planet Heaven. Tidak adakah orang yang mampu melawan mereka? Jadi siapa yang berani menyampaikan keluhan? Mungkin ini terdengar cukup mengerikan. Mungkin orang akan percaya bahwa keadaannya tidak akan menjadi lebih buruk lagi. Tapi, Anda sekali lagi akan meremehkan sifat keji dari pria yang bernama Raja Bulan itu. Sementara orang lain mungkin memiliki batas yang tidak akan pernah mereka lewati, Raja Bulan ini tidak mengetahui hal seperti itu. Entah itu putri, istrinya, atau selirnya, tidak ada yang aman dari rencana. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 804 kebenaran 3. Setelah pengalaman traumatis Laura, dia mengasingkan diri untuk waktu yang lama, sama sekali tidak mau bertemu atau berbicara dengan siapapun. Jika bukan karena ayahnya terus-menerus dan dengan paksa memberinya energi, bahkan sebagai seorang yang kompeten, dia sudah lama mati kelaparan. Namun, Raja Bulan masih memiliki lebih banyak kegunaan untuknya. Di bawah ancaman kematian Ratu Moon, ibunya, Laura dikirim untuk bekerja di berbagai rumah bordil di sekitar planet Heaven dan alam semesta tempat tinggalnya. Dengan reputasinya yang sudah hancur sebagai janda hitam, seorang wanita yang menyebabkan kematian. Suamiku, Raja Moon tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan skema yang sama untuk menyingkirkan pesaingnya lagi. Selain itu, dia marah pada Laura karena tidak memahami gambaran yang lebih besar. Jadi, dia mengambil tindakan drastis, tidak merawat wajah atau kesucian putrinya. Mungkin bagian yang paling memuakkan adalah bahwa Laura tidak kehilangan keperawanannya karena raja yang dinikahinya. Atau pangeran yang sangat dia sayangi, juga bukan karena rumah bordil tempat dia dikirim. Meremehkan putrinya kehilangan kesuciannya karena orang asing, Raja Moon mengambil keputusan sendiri. Laura adalah wanita yang hancur pada saat ini. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan dalam kehidupan masa lalunya hingga pantas mendapatkan ayah seperti itu. Tetapi setiap momennya setiap hari adalah neraka. Lingkaran setan menyalahkan diri sendiri pun terjadi dan Laura tidak bisa melepaskan diri darinya. Yang dia ingin lakukan hanyalah mati, tetapi jika dia melakukannya, ibunya akan mengikuti. Jadi, Laura mulai bekerja di rumah bordil, menggunakan racun lambat yang sama yang diberikan ayahnya kepada cintanya yang telah lama hilang untuk secara perlahan menyingkirkan persaingan untuk klan bulan. Jika keadaan terus berlanjut, bukan mustahil bagi klan bulan untuk naik ke Liga Klan Dewa Raja tingkat rendah dengan menduduki planet Heaven Universe. Namun, entah karena keberuntungan atau keadaan, inilah saat Luna lahir. Ketika ayah Luna melihat tanda-tanda keberuntungan seputar kelahiran Luna, dia segera tahu bahwa rencana kecilnya tidak akan berarti apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang dapat diberikan oleh putri ini kepadanya. Dia benar-benar berhenti memberikan misi baru kepada Laura dan mengizinkannya pulang. Tapi, sudah jelas pada saat itu bahwa Laura tidak akan pernah sama lagi. Sekarang, Laura harus menyaksikan ayah yang sama yang menggunakan dia hanya sebagai mainan untuk melatih nafsunya akan kekuasaan, dan bahkan seringkali sekadar nafsu. Menyayangi adiknya seolah-olah dia adalah harta yang tak tergantikan. Kenapa dia bisa mencintainya seperti itu? Apa yang istimewa dari adik kecil ini? Apa yang Luna punya tapi dia tidak punya? Laura mulai membenci segalanya. Dia benci ayah yang memanfaatkannya. Dia membenci kehidupan yang dia jalani. Dia benci adiknya yang mendapatkan semua yang dia inginkan. Dia bahkan mulai membenci ibunya, wanita yang hampir saja dia mengorbankan nyawanya, semua karena Ratu Moon juga mencintai Luna. Apa yang terjadi selanjutnya adalah alasan mengapa Luna tidak akan pernah bisa membenci atau membenci Laura. Faktanya, jika Laura ingin Luna menyerahkan hidupnya, kebahagiaannya, demi keberadaan rasa sakit yang tiada akhir, Luna akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Semua karena momen ini. Saat Luna masih kecil, tak lebih dari 5 tahun, dia pernah bertanya pada Laura kenapa dia begitu membenci ayah dan ibu mereka. Ayah baik sekali, kenapa ayah begitu jahat padanya? Dia ingat merengek seperti anak nakal. Mungkin dia cukup menggemaskan saat itu, dengan mata ungu besar yang berkedip-kedip dan wajah bulat kecil. Tapi dia tidak tahu bahwa kata-kata itu tidak lain adalah luka tusukan demi tusukan di hati kakaknya. Laura menahan diri untuk tidak menjawab. Meskipun dia membenci adiknya, Luna tetaplah adiknya. Dia tidak bisa menegur anak berusia 5 tahun karena tidak tahu apa-apa, bukan? Jadi, dia melupakannya. Alih-alih tidur dan mengabaikan adiknya kecuali sementara rasa sakit yang menderitanya selama puluhan tahun memberikan mimpi buruk yang tak ada habisnya.
Pada titik ini, banyak dari Anda mungkin bingung. Karena Laura sangat membenci ayahnya, mengapa dia sekarang membenci Luna karena diduga dibunuh? Bukankah Laura mengatakan bahwa dia akan membuat Luna membayar untuk melakukan hal itu sementara dia mengedipkan matanya? Alasannya sederhana, masih muda dan naif, Luna mengira kakaknya hanya berpura-pura tidak berterima kasih. Ayah mereka adalah pria yang hebat, betapa dia pantas diperlakukan seperti kakak memperlakukannya. Baru saja mencapai banyak kemampuan, Luna berpikir bahwa memperbaiki semuanya akan menjadi masalah sederhana. Yang harus aku lakukan hanyalah membuat kakak jatuh cinta pada ayah. Kan, pikirannya begitu polos dan murni hingga bertahun-tahun kemudian, ketika dia memahami betapa mengerikannya ayahnya, dia pun menangis. Memanipulasi esensi kehidupan kakaknya dalam tidurnya, Luna mulai secara halus mengubah perasaan Laura terhadap ayah mereka. Setiap malam selama bertahun-tahun, dia memperkuat ke kamar kakaknya. Memanfaatkan energi cintanya untuk menyembunyikan kehadirannya, sebelum perlahan-lahan menyingkirkan kebencian yang tiada habisnya di hati Laura dan menggantinya dengan cinta. Saat Luna berusia sekitar 8 tahun, sikap Laura sudah berubah total. Alih-alih melontarkan omelan yang sama dan kebencian membara yang tak ada habisnya di matanya. Dia mulai memandang ayahnya dengan penuh kasih, seolah-olah dia adalah orang paling penting dalam hidupnya. Kenangan masa lalu yang dulu dia benci, mulai dia pandang dengan penuh kasih sayang. Bahkan dia senang pria yang paling dia cintai di dunia ini yang mengambil keperawanannya. Bagaimana waktunya di rumah bordil? Dia mengabaikannya karena dianggap perlu untuk klan. Setiap orang harus berkorban untuk keluarganya, bukan? Apa salahnya dia melakukan hal itu sedikit? Terlebih lagi, jika ayahnya ingin mengirimnya keluar lagi, dia akan menerimanya dengan senang hati. Perubahan kepribadian Laura yang sakit dan menyimpang bahkan tidak dianggap aneh oleh Raja Moon. Dia hanya mengira putrinya akhirnya memahami sudut pandangnya. Dia bahkan dengan menjijikkan mengizinkannya menghangatkan tempat tidurnya dari waktu ke waktu. Pada saat Luna cukup dewasa untuk menyadari bahwa ayahnya hanya memandang mereka semua sebagai pion. Sudah terlambat. Saat dia tumbuh, dia menyadari betapa berbahayanya memanipulasi esensi kehidupan orang lain. Jika dia benar-benar kembali dan mencoba membatalkan perbuatannya terhadap kakaknya, ada risiko besar Laura menjadi cacat. Jadi, nasib Laura telah ditentukan. Mungkin di suatu tempat di dalam dirinya, kenangan masa lalunya menjerit. Menanyakan bagaimana dia bisa mencintai dan berbaring di tempat tidur bersama pria yang telah menyebabkan begitu banyak kesedihan. Tapi, karena adiknya, dia selamanya ditakdirkan untuk mencintai pria yang seharusnya dia benci selamanya. Inilah alasannya Luna tidak akan pernah menyalahkan kakaknya. Inilah sebabnya, tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang ditimbulkannya, dia tidak akan pernah bertengkar dengan kakaknya lagi. Dia bersumpah pada dirinya sendiri, bahwa bagaimanapun juga, dia akan melindungi kebahagiaan Laura. Bahkan jika itu berarti mempertahankan cinta pertamanya, Dion. Rasa bersalah adalah hal yang sangat kuat. Bahkan lebih kuat lagi jika ditempatkan di hati orang baik. Jadi, ketika orang-orang dari sekte misterius itu mengancam nyawa ibu dan adiknya, Luna tidak segan-segan menurutinya, meski begitu. Angel Clan baik-baik saja. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 805 kebenaran 4. Setelah menerima Luna dengan mudah, para tetua klan misterius itu tahu bahwa dia akan mudah dikendalikan. Namun, mereka juga tahu bahwa apapun trik yang Luna coba gunakan, bantuannya membunuh ayah Dion hanyalah mimpi. Pria itu terlalu cerdas, terlalu licik, dan terlalu kuat untuk bisa digunakan Luna, bahkan dalam serangan mendadak. Selain itu, pada saat itu, Luna masih terlalu muda dan belum berpengalaman, sehingga kemampuannya masih tidak berguna melawan makhluk surgawi tingkat tinggi ke atas. Jadi, meski Luna telah memahami tentang kemampuannya, mereka tahu dia tidak akan berguna di sini. Tapi, bukan berarti dia tidak berguna. Memahami kemampuan Luna, dan juga mengetahui bahwa Dion adalah anak maniak, begitulah sebutannya, mereka dengan cepat menyusun rencana untuk mengendalikannya, melalui anak, dan melalui wakil Luna. Selama mereka mengendalikan Luna, mereka akan mampu mengendalikan ayah Dion. Jadi, ketika ayah Dion tiba, mereka tidak melakukan tindakan untuk membunuh. Sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, segel dia. Alasan mereka belum pernah melakukan ini sebelumnya adalah karena mereka tahu bahwa meskipun mereka mengeluarkan harta terbaik mereka, mereka hanya akan mampu mempertahankan pria ini paling lama beberapa dekade. Lalu, ketika dia pecah, bagaimana mereka mengatasi kemarahannya? Mereka akan menyia-nyiakan sumber daya senilai jutaan batu yang penuh teka-teki, dan hanya akan membeli sendiri apa yang layak bagi ahli setingkat mereka dalam sekejap mata. Itu tidak sepadan, namun, kali ini benar. Karena dalam beberapa dekade, Luna akan mampu mengendalikan klan malaikat dengan sempurna. Meski begitu, ada beberapa alasan mengapa mereka belum menyerang sampai sekarang. Pertama, untuk menjaga segel, semua tetua itu tetap tinggal.
Akibatnya, mereka harus memanfaatkan klan bulan untuk mengambil harta inti energi yang mereka rasakan. Masalahnya adalah klan bulan masih terlalu lemah saat itu untuk menjatuhkan klan malaikat. Bagaimana klan maniak itu bisa lemah? Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain memanfaatkan klan Ahpuh untuk memperkuat klan bulan hingga mampu melampaui klan bulan dalam satu sapuan. Sayangnya, hal ini memerlukan waktu karena Ahpuh harus menghindari deteksi oleh klan Viserion. Klan Ahpuh menjanjikan perjanjian dengan klan misterius itu, yang jelas jauh lebih baik daripada perjanjian mereka dengan Viserion. Namun, jika para Viserion mengetahui lebih awal, apakah mereka akan diam dan membiarkan hal itu terjadi? Skenario terburuk bagi Ahpuh adalah para Viserion akan mengetahui tujuan mereka. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa klan misterius tidak membuat aliansi dengan Viserion dan Ahpuh? Bukankah hal itu akan menyelamatkan mereka dari pekerjaan selama puluhan tahun? Mengapa mereka menggunakan metode tidak langsung seperti itu? Alasan mengapa klan misterius tidak ingin membentuk aliansi dengan Viserion semuanya terhubung kembali ke teknik legendaris mereka, seni pemurnian naga. Sayangnya bagi klan misterius, meskipun memiliki kekuatan, mereka juga memiliki musuh. Dan, sayangnya, musuh-musuh itu kebetulan adalah aliansi binatang buas yang utamanya terdiri dari naga. Sama seperti hubungan antara Ahpuh dan Viserion. Hubungan antara klan misterius dan aliansi monster juga bersifat tentatif. Mereka adalah sekutu, tetapi akan terus mencari cara untuk saling menekan. Sekarang, bisa dibayangkan klan super macam apa yang mampu memaksa klan yang bahkan membuat klan Dewa Kaisar takut pada mereka, bersekutu, tapi itu adalah diskusi untuk lain waktu. Poin pentingnya adalah jika aliansi binatang menemukan kesalahan pada klan misterius. Mereka akan mengambil keuntungan. Kesalahan apa yang lebih besar daripada menampung klan yang cukup berani untuk menyerap darah naga? Tidak ada keraguan bahwa pilihan terbaik bagi klan misterius adalah menghancurkan Viserion sepenuhnya. Namun, dengan semua tetua mereka sibuk menyegel Ayah Dion. Tugas seperti itu tidak akan mudah. Bahkan mereka tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kekuatan klan Dewa Kaisar yang diduduki oleh para tetua mereka. Selain itu, jika mereka berhati-hati dan bekerja sama dengan Ahpuh untuk memusnahkan mereka sebelum menyerang klan malaikat, akankah klan binatang berdiam diri dan membiarkan klan misterius itu menyerap hadiah sebesar itu? Karena semua alasan ini, segala sesuatunya harus dilakukan secara diam-diam. Menurut perkiraan mereka, mereka bisa menyegel Ayah Dion hingga 4 hingga 5 dekade. Sampai sekarang, baru 3 yang lulus. Mereka masih punya waktu. Dengan demikian, sistem politik yang kompleks di dunia persilatan kuno mulai dijalankan. Klan misterius menyembunyikan tindakan mereka dari klan binatang. Ahpuh menyembunyikan tindakan mereka dari Viserion. Semua untuk berurusan dengan satu orang dan klannya. Jadi, Luna dikirim kembali ke klan malaikat, tidak bisa menatap mata Ayah Dion. Dengan kecerdasan Raja Klan Malaikat di masa lalu, bagaimana mungkin dia tidak melihat ada sesuatu yang salah dengan situasi ini? Dia disegel namun gadis yang ingin dia selamatkan dikirim kembali, hanya orang bodoh yang tidak akan menyadari bahwa dirinya telah dikhianati. Begitu Luna kembali ke planet Heaven, Dion masih tidak sadarkan diri. Dia terus memanipulasi emosinya, memastikan bahwa posisinya di dalam hatinya jauh melebihi orang lain. Tapi, bertentangan dengan ekspektasinya, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menghilangkan bayangan Amphorae di hatinya. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah membuatnya merasa bersalah tanpa akhir dan mengabaikannya karena malu. Pada saat Dion terbangun dari luka-lukanya, dia bahkan tidak bisa lagi menatap mata Amphorae karena dia tergila-gila pada Luna. Adapun ayah Dion, Luna lah yang memberitahu semua orang bahwa dia sudah meninggal. Dengan kemampuannya, semua orang mempercayainya tanpa ragu. Bahkan tidak ada yang menganggapnya aneh. Pada akhirnya, peran Luna hanyalah memastikan tangan ayah Dion selalu terikat di belakang. Karena Dion sangat mencintainya, dia rela melakukan apa saja demi dia, bahkan termasuk melawan ayahnya sendiri. Ayah mana yang rela menyakiti anaknya sendiri? Jelas sekali bahwa karakter seperti King Moon jarang ditemukan bahkan di dunia persilatan. Luna menghabiskan bertahun-tahun menderita karena hal ini, namun tekadnya tetap sama. Pada tanggal tertentu bahkan dia tidak bisa mengingatnya karena hal itu membuat ayahnya yang mengerikan itu terlalu berwajah. Dia mencuri vitalitas Raja Moon dan memberikannya kepada kakak perempuannya, secara tidak langsung membunuhnya. Karena ayahnya dilumpuhkan oleh ayah Dion, tugasnya menjadi sangat mudah. Namun, karena Raja Moon terus pulih, dan baru meninggal ketika Luna berkunjung untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, tidak heran mengapa Laura tahu Luna bertanggung jawab. Dengan disegelnya ayah Dion, Luna tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya kecuali dia menurut. Meskipun para tetua sibuk, mengirim seorang pembunuh untuk membunuh dua wanita lemah semudah melambaikan tangan kepada klan misterius itu. Belum lagi fakta bahwa akan lebih mudah bagi klan Ahpuh yang bersekutu dengan mereka. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tidak punya pilihan.
Setelah bertahun-tahun mengumpulkan kekuatan karena kontribusi klan Dewa Kaisar Apuh, klan Bulan akhirnya siap untuk meluncurkan dan menyerang. Karena sensitifnya misi tersebut, bahkan putra mahkota mereka Jabari pun tidak mengetahui detail lengkapnya. Dia pikir dia akan pergi ke planet Heaven untuk merebut kembali pengantin wanita yang telah hilang bertahun-tahun yang lalu, jadi dia terlalu bersemangat. Adapun penampilannya, itu adalah penyamaran yang sempurna. Meskipun para Viserion menghentikan Apuh bertahun-tahun yang lalu, mereka tidak melakukannya demi tujuan moral yang lebih tinggi. Jadi mengapa mereka peduli jika putra mahkota Apuh pergi mencuri istri orang lain? Faktanya, semuanya masuk akal. Jika ada yang mengejutkan, itu adalah fakta bahwa Jabari telah menunggu begitu lama karena para Viserion masih belum mengetahui siapa ayah Dion. Begitulah rencana 30 tahunnya. Semua dirumuskan untuk menangani satu klan yang hanya beranggotakan 200.000 orang. Sementara Apuh dan Viserion tidak memahami sejarah para malaikat, bagaimana mungkin klan mereka yang lebih kuat tidak memahaminya? Begitulah prestise klan malaikat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 806 bukan? Amporae berdiri diam untuk waktu yang lama. Saat ini, sudah larut malam sebelum Luna akhirnya menyelesaikan ceritanya. Tapi, saat ini, Amporae tidak sanggup lagi membenci Luna. Tidak ada keraguan bahwa tindakan Luna adalah kekanak-kanakan, dan picik. Tetapi ini semua berasal dari satu momen bersalah yang membebani hatinya sejak dia berusia 5 tahun. Bagaimana Amporae bisa tega terus menyalahkannya? Anak normal berusia 5 tahun hanya perlu khawatir tentang kapan waktu tidur siang berikutnya atau camilan apa yang akan mereka makan pada hari itu. Namun, Luna sudah bisa membalikkan dunia hanya dengan lambaian tangannya. Bisa dibilang semesta beruntung karena satu-satunya orang yang menderita di masa kecil Luna hanyalah adiknya sendiri. Kamu tidak pernah berpikir untuk setidaknya mencoba membatalkan apa yang telah kamu lakukan? Amporae bertanya dengan suaranya yang sedikit lemah. Luna gemetar, tapi pada akhirnya menggelengkan kepalanya. Bahkan jika pembalikan itu tidak membunuh Laura seperti yang kukira. Bagaimana dia bisa bereaksi saat kembali ke dirinya yang normal? Apakah dia punya keinginan untuk terus hidup? Amporae tertegun mendengar perkataan Luna, tapi tiba-tiba mengerti. Bukan hanya sangat berbahaya jika terus-menerus memanipulasi esensi kehidupan seseorang, terutama karena esensi kehidupan tersebut sangat terkait erat dengan jiwa seseorang. Bahkan jika Luna dapat membatalkannya tanpa konsekuensi, akankah dia berani melakukannya? Dengan semua kebencian yang Laura bangun terhadap ayahnya yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Dia tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa dia telah jatuh cinta padanya selama 30 tahun terakhir. Bagaimana dia bisa hidup dengan dirinya sendiri? Siapa yang bisa menerima pukulan mental dan melanjutkan? Belum lagi semua hal yang telah dilakukan Laura atas nama menyenangkan ayahnya hanya dalam 3 dekade terakhir. Bahkan setelah kematiannya, dia membuang ibu mereka untuk menjalani hari-harinya di ruang bawah tanah klan Bulan. Dia hidup sembrono dan memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput liar, dan lebih buruk lagi. Dia memperlakukan adik perempuannya sendiri seperti pion untuk digunakan sesuka hatinya. Dia telah menjadi pria yang sangat dia benci. Luna tidak sanggup mengambil risiko kematian adiknya. Karena pada akhirnya, rasa bersalah itu akan semakin membebani dirinya lebih dari yang sudah-sudah. Pikiran Amporae campur aduk. Sebagai seorang wanita yang belum pernah melangkah keluar dari klannya, dia tidak begitu paham tentang dunia. Dia tidak dapat membayangkan bahwa akan ada ayah yang sama buruknya dengan Luna, dan dia juga tidak dapat memahami pengkhianatan dan akal-akalan dunia politik. Lebih buruk lagi, dia tidak pernah dihadapkan pada dilema moral seperti itu. Sepanjang hidup Amporae, segalanya tampak hitam dan putih. Ketika dia diberitahu di usianya yang masih sangat muda bahwa pernikahannya telah dijodohkan, dia menerimanya begitu saja. Dia tidak mengerti apa itu cinta karena dia masih balita saat itu. Pada akhirnya, hal itu tidak menjadi masalah karena baginya, suami yang dijodohkannya adalah pria terhebat yang pernah hidup. Dia tidak pernah bergumul dengan gagasan dijual demi kepentingan keluarganya, karena jika dia punya pilihan, dia akan tetap menikah dengan Dion. Di dunianya yang kecil dan naif, tidak ada yang buruk dari perjodohan, bukan? Bagaimanapun, dia bertemu cinta dalam hidupnya melalui sistem itu. Bagaimana mungkin hal itu menjadi buruk? Kemudian, ketika Dion patah hati, dia masih merasa keputusan yang diambilnya sederhana. Dia berpikir bahwa dia tidak cukup baik dan karenanya pantas ditinggalkan. Karena dia sudah jatuh cinta pada Dion, bagaimana dia bisa menyalahkannya? Baginya, seorang wanita yang tidak pernah memandang pria lain, Dion adalah sempurna. Bagaimana dia bisa membuat keputusan yang salah? Mengatakan bahwa Amporae dilindungi adalah sebuah pernyataan yang sangat meremehkan. Dia mengira dia telah menderita dalam hidupnya, hanya untuk mengetahui bahwa saudara perempuan istrinya ini juga menderita sama besarnya, jika tidak lebih. Namun, dia masih belum memaafkan Luna, meski tidak menyalahkannya. Ketika seseorang berperang, apakah Anda akan menyalahkan prajurit dari pasukan lawan karena membunuh prajurit Anda sendiri? Tentu saja tidak. Namun,
Jika tentara tersebut kebetulan membunuh salah satu sekutu terdekat Anda, atau ayah Anda, atau suami atau istri tercinta, meski tidak menyalahkan mereka. Dapatkah Anda memaafkan mereka? Mungkin satu-satunya orang yang memiliki hati yang cukup murah hati untuk melakukan hal seperti itu adalah Madeleine Sacharo. Namun, bahkan dia pun punya kesimpulan. Dia tidak akan pernah memaafkan pembunuh Dion. Baru sekarang Amporae mulai menyadari bahwa dunia tidak begitu hitam dan putih. Warna abu-abu begitu mencolok hingga mampu mengubah langit cerah menjadi suram. Sementara Luna merasa dirinya hanya bisa menjalani hidupnya untuk melayani kakak perempuannya karena rasa bersalah atas perbuatannya semasa kecil. Amporae merasa tidak ada orang yang lebih layak dilindungi selain suaminya. Lebih jauh dari itu, di mata Dion, seorang istri sejati pasti akan berbicara dengannya. Dia tidak akan membuat rencana di belakang pria itu demi siapapun. Sebaliknya, mereka akan mengungkap masalahnya bersama-sama. Luna telah menghancurkan kepercayaan Dion padanya. Lebih buruk lagi, dia tidak percaya pada kemampuan suaminya untuk menghadapi segala badai. Tidak diragukan lagi ini adalah tamparan di wajah Dion, penghinaan terbesar yang bisa dibayangkan. Tidak mudah membuatnya memaafkanmu, kata Amporae lembut. Meski belum memaafkan Luna, kebencian di hatinya sudah memudar. Luna menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia tidak menceritakan kisahnya kepada Amporae untuk mendapatkan pengampunan, dia hanya ingin memberitahu Amporae keseluruhan situasinya sehingga dia dapat mempersiapkan diri dengan baik. Jika klan bulan dikalahkan, saudara perempuan dan ibunya akan aman, setidaknya dalam jangka pendek. Pergerakan klan bulan kali ini, tanpa diragukan lagi, akan menarik perhatian para Viserion. Menurut rencana klan misterius, Luna dan inti energi harus dibawa kembali ke klan mereka sebelum kecurigaan menjadi terlalu tinggi. Jika Viserion atau Beast Alliance mengetahui hal ini terlebih dahulu, maka akan lebih sulit untuk membenarkan penyimpanan kedua harta tersebut. Para Viserion pasti akan menuntut agar Ahpuh mendapat bagian dari rampasan tersebut, tanpa mengetahui bahwa klan misterius berada di balik tindakan mereka. Dan klan misterius tidak punya pilihan selain bereaksi jika hal itu terjadi, namun, begitu mereka melakukannya. Beast Alliance juga akan bertindak, akan menjadi kekacauan besar jika Luna yakin Laura dan ibunya akan bisa melarikan diri. Faktanya adalah satu-satunya alasan klan bulan tidak runtuh setelah kematian raja mereka adalah karena dukungan dari Ahpuh. Jika Ahpuh diduduki, tidak ada keraguan dalam benak Luna bahwa semua klan yang disinggung mendiang Raja Moon saat naik ke tampuk kekuasaan akan datang untuk membalas dendam. Saat itu, putri tertua dan ratu bisa memalsukan kematian mereka dan melarikan diri ke sudut alam semesta untuk menjalani hidup dengan damai. Pengampunannya bukanlah sesuatu yang pantas aku dapatkan dalam hidup ini. Mungkin selanjutnya, Amporae menghela nafas dan tidak lagi mengatakan apapun. Mereka berdua mengetahui kepribadian Dion, dan anehnya, Luna mungkin yang paling mengetahuinya. Setelah sekian lama memanipulasi esensi kehidupan Dion, bisa dikatakan selain dirinya, Luna paling mengenal Dion. Dion cerdas, tegas, keras kepala, dan yang terpenting, sombong. Bagaimana dia bisa tahan membayangkan salah satu wanitanya mengkhianatinya? Harga dirinya begitu dalam hingga Luna tidak bisa melihat akhirnya. Memiliki wanita yang Anda cintai pada dasarnya memberitahu Anda bahwa Anda tidak cukup baik untuk melindunginya. Bukankah itu membuat Anda marah? Tidak peduli alasan atau cerita apa yang Luna miliki untuk membenarkan tindakannya. Faktanya adalah bahwa dia lebih percaya pada kekuatan klan misterius itu daripada dia percaya pada kekuatan suaminya sendiri. Itu adalah pukulan yang tidak mudah dilupakan Dion. Bahkan, dia mungkin tidak akan pernah melupakannya sama sekali. Kecuali terjadi sesuatu yang drastis, posisi Luna di hatinya akan ternoda selamanya. Kamu salah tentang satu hal. Amporae berbicara, sepertinya membaca pikiran Luna. Ketika saya mengatakan bahwa suami kami adalah pria paling cerdas yang pernah saya temui. Itu mungkin tidak berarti banyak mengingat saya jarang melihat banyak hal di dunia. Tetapi cukup bagi saya untuk mengetahui bahwa dia sadar bahwa Anda memanipulasi emosinya. Entah dia mengetahui metode yang kamu gunakan atau tidak adalah satu hal, tapi aku yakin dia mengetahuinya. Namun, dia tidak bertindak melawanmu sampai saat ini. Kamu tahu kenapa tidak? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 807 hanya satu. Air mata mulai jatuh lagi dari mata Luna. Ketika dia mendengar Amporae mengatakan, suami kami, dia tidak bisa menahan emosinya lebih lama lagi. Dia tidak tahu kapan, tapi dia pasti sedang mencari persetujuan dari wanita yang seharusnya menjadi saudara perempuannya ini. Itu karena dia sudah mengatakan bahwa kamu adalah wanitanya. Sebelum semua ini terjadi, sebelum kamu bertindak melawannya, sebelum kamu mengkhianatinya, dia sudah membuat keputusan itu di dalam hatinya. Meski mengetahui kamu dengan sengaja bertindak melawannya, dia tidak marah, dia tidak membuangmu, dan dia bahkan tidak bertanya tentang hal itu. Dia sendiri yang menunggu hari di mana kamu memberitahunya. Tapi, Luna tersedak kata-katanya. Dia ingin mengatakan bahwa Dion tidak bisa bertindak melawannya, dia telah memanipulasi emosinya.
Dia lebih baik mati daripada menyakitinya, bukan? Namun, Amporae menggelengkan kepalanya. Apakah dia masih berada di bawah pengaruhmu sekarang? Tidak ada apapun di sini yang mampu membatalkan perbuatanmu. Namun dia memperlakukanmu dengan dingin dan bahkan menyuruh para tetua melemparkanmu ke dalam sel dan merantaimu ke dinding. Luna bergidik, tiba-tiba sebuah kesadaran menghampirinya. Apakah itu maksudnya? Suami kami bukanlah pria yang mudah menuruti keinginannya sendiri. Dia berkepala dingin dan keras kepala. Sekalipun kamu mempunyai kemampuan untuk memutarbalikkan perasaannya, dia tidak akan pernah menurutinya. Aura yang bermartabat dan suci tiba-tiba muncul dari Amporae. Menyapu semua kotoran di ruang bawah tanah dalam sekejap dan menggantikan bau busuk dengan aroma menenangkan yang mengingatkan pada angin musim semi. Bahkan jika para dewa turun dari langit. Bahkan jika iblis membuka bumi dan mencoba menariknya masuk. Bahkan jika semua klan di dunia menyerangnya. Dia tidak akan mundur satu langkah pun. Jika Anda adalah temannya, dia akan menjungkir balikkan dunia untuk memastikan Anda aman. Jika Anda adalah musuhnya, tidak ada batu, lubang, atau tempat berlindung di seluruh kosmos yang dapat melindungi Anda. Hanya ada satu Dion Sacharo di dunia ini. Berada di sisinya seharusnya tidak membuatmu kesakitan, tidak seharusnya membuatmu sedih, bersalah, atau menyesal, itu hanya akan membuatmu bangga. Dengan itu, Amporae pergi. Rambut merah keemasannya berkobar saat kata-kata terakhirnya menggantung di udara. Di dalam gua di lembah tersembunyi, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sesekali terdengar suara dentuman keras, disusul suara orang yang batuk darah, sebelum siklusnya berlanjut berulang kali. Saat itu sudah tengah malam dan hanya tinggal 1,5 hari lagi sebelum klan bulan melancarkan serangan mereka terhadap klan malaikat. Namun Dion masih mencoba mengintip rahasia buku tebal seni pemurnian naga. Setelah menghabiskan hampir 3 hari mencoba mengungkap rahasianya, sepertinya setiap upaya yang dilakukan Dion berakhir dengan dia dikeluarkan begitu saja. Saat dia mencoba menggunakan batu api Aurora untuk menyelidikinya, gagal. Ketika dia mencoba merobek halaman itu, gagal. Saat dia mencoba menghancurkan halaman itu dengan tinjunya, gagal. Setelah melihat bahwa tidak ada yang berhasil, dia mulai menguji sejumlah jenis batu energi yang berbeda untuk melihat apakah ada yang memiliki efek menarik. Karena keberadaan inti energi, klan malaikat memiliki akses ke berbagai macam batu berisi energi yang tidak mungkin ditemukan di tempat lain. Mulai dari batu seperti batu api Aurora, hingga batu pembawa wasiat khusus yang berfungsi sebagai inti jurang mini, hingga batu spasial yang dipuji karena kemampuannya yang legendaris dalam menciptakan senjata dan cincin spasial terbaik. Tentu saja, ini merupakan tambahan dari batu energi biasa yang berkisar dari yang umum hingga yang penuh teka-teki. Konon, yang paling menarik antara lain batu gamma, batu penyerap, dan batu pemurni. Ada juga beberapa batu yang bahkan klan malaikat tidak mengerti kemampuannya, jadi Dion meninggalkannya sendirian agar tidak berbahaya. Batu gamma memiliki fungsi yang jelas. Mereka mengikuti nilai berdasarkan sistem budidaya reguler dan digunakan untuk meredam meridian. Ini praktis sudah punah di zaman modern dan hanya klan yang cukup kuat untuk memiliki pembuluh darah spiritual yang memilikinya. Klan lain yang lebih lemah terpaksa mengatur meridian mereka dengan cara yang normal atau berdasarkan keinginan individu. Batu penyerap mirip dengan batu yang digunakan Ebony dan Ode untuk menyimpan energi suci untuk menyerang Ri dan Madeline selama turnamen dunia. Namun, kemampuan mereka, baik dalam hal kapasitas penyimpanan, atau kualitas energi, jauh melebihi kemampuan kedua gadis itu. Batu-batu tersebut seringkali sangat berguna untuk harta karun jenis pertahanan, namun jika digunakan dengan cerdas. Batu-batu tersebut dapat meningkatkan kepadatan energi suatu area dengan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan batu energi biasa tentu saja, selama susunan yang tepat digunakan. Adapun batu pemurni, keberadaannya bahkan lebih melegenda dibandingkan dua batu pemurni sebelumnya. Dikatakan bahwa mereka dilahirkan setelah dibaptis dengan kehendak jalur kemurnian tinggi yang berkisar dari kehendak suci hingga kehendak surgawi dan bahkan kehendak cahaya yang lebih lemah. Selain itu, mereka juga dikombinasikan dengan kehendak kehidupan, menciptakan sebuah batu yang hampir seperti surga untuk digunakan. Ada banyak sekali kegunaan untuk batu ini, tapi mungkin yang paling penting adalah pengusir kotoran legendaris. Dalam dunia persilatan, tujuan membasuh tubuh dengan energi untuk meningkatkan peningkatan kualitas adalah untuk meningkatkan kualitas tubuh. Sayangnya, energi ini saja tidak cukup untuk menghilangkan kotoran. Tidak hanya kecepatan kultivasi yang lambat. Ini juga merupakan sebagian besar alasan mengapa bahkan kultivator terkuat pun memiliki masa hidup yang terbatas. Namun, batu pemurni memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun tubuh tersebut. Memaksanya keluar secara perlahan menyebabkan kulit terlapisi lapisan limbah menyengat yang menjijikkan, tetapi hal itu meningkatkan kekuatan dan bakat Anda secara luar biasa. Belum lagi ternyata juga menambah kecantikan atau ketampanan seseorang. Dion tidak menggunakan batu itu hanya karena dia tidak punya waktu.
Dia telah memastikan bahwa budidaya di sini dapat dilakukan, tetapi menggunakan batu pemurni adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Meskipun beberapa sesi masih akan membuat perbedaan besar, Dion percaya bahwa seni pemurnian naga lebih penting. Setelah mencoba semua batu energi dengan hampir segala cara yang terpikir olehnya, Dion bingung. Mungkin jika dia tidak terus memikirkan Luna, dia mungkin akan melihat tanda-tanda frustrasi di wajahnya. Tapi, ini sudah diduga. Bukan, Viserion telah ada selama jutaan tahun dan belum membuka 18 halaman ini, bagaimana bisa semudah itu? Tentu saja. Dion memikirkan kemungkinan halaman-halaman itu hanya dapat diakses setelah seseorang mengembangkan 9 halaman pertama dengan sempurna, tetapi dia tidak mau menerimanya. Mustahil untuk mengolahnya dalam waktu singkat yang dia miliki, dan dia tidak tahu apakah guru besarnya memiliki akses ke buku tebal ini di zaman modern. Dan terlalu penting bagi rencana masa depannya untuk mengambil risiko seperti itu. Meskipun dia telah memahami esensi di balik bagaimana teknik ini dibuat, bahkan Dion tidak cukup sombong untuk mengatakan dia bisa menirunya tanpa melihat keseluruhannya terlebih dahulu. Kemudian, Dion memikirkan hal lain. Dia ingat buku tebal khusus lainnya yang telah dia kuasai, buku jiwa. Faktanya, Sol Tome juga punya kebiasaan menyembunyikan sesuatu darinya. Dia yakin bahwa buku jiwa itu penuh dengan teknik, tapi satu-satunya yang pernah diungkapkan kepadanya adalah dunia batin, tempat suci. Faktanya, jika bukan karena Dion begitu sombong, mungkin dia tidak akan pernah mengungkapkan teknik luar biasa seperti itu sejak awal hubungan mereka. Memikirkan kembali bagaimana dia mendapatkan kepemilikan atas buku jiwa, bukankah itu karena buku itu mengenali bakat jiwanya yang luar biasa? Pada malam itu menjadi miliknya. Itu juga pada malam yang sama dia bertemu Jade dan juga pada malam yang sama dia memanifestasikan jiwanya untuk pertama kalinya. Jadi, mungkinkah Dion hanya perlu membuktikan bakat budidaya tubuhnya pada buku tebal seni pemurnian naga ini? Kemungkinan besar para Viserion telah menunjukkan cukup bakat untuk mendapatkan sepertiga pertama dari buku tebal itu. Jadi yang harus dilakukan Dion hanyalah menunjukkan cukup bakat untuk mendapatkan sisanya, bukan? Tentu saja, ini semua hanya teori. Dion bahkan tidak tahu bagaimana cara membuktikan bakat kultivasi tubuhnya, karena esensi darahnya belum menyatu dengan orang bijak iblis, dia tidak bisa menampilkan bakatnya saat ini. Dia hanya bisa menampilkan bakat masa lalunya, yang sangat malang. Selain itu, seni pemurnian naga adalah kunci untuk menggabungkan keduanya. Namun dia membutuhkan keduanya untuk digabungkan untuk menggunakannya. Namun, yang dia tahu adalah bahwa bakat tubuhnya sama sekali tidak kalah dengan bakat jiwanya. Jadi, jika Sol Tome, harta karun dari 33 surga, sujud. Jika Dion berhasil menemukan cara untuk melewati ini, apa gunanya teknik Dewa Puncak yang sangat sedikit? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 808 halaman kosong. Dion duduk, bermeditasi dengan mata tertutup. Dia terbiasa dengan cepat menemukan solusi untuk berbagai hal, bahkan ketika itu terkait dengan kompleksitas dunia persilatan. Tapi, ini tampak sedikit berbeda. Sebenarnya Dion sudah memiliki solusi yang mungkin, bahkan dua. Masalahnya adalah keduanya akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada dirinya sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Jadi, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk mencoba memikirkan solusi lain yang mungkin. Dia perlu mendapatkan buku tebal seni pemurnian naga ini untuk mengakui keberadaannya sebagai layak menerima 18 halaman terakhirnya. Tapi dia saat ini membayar untuk keuntungan cepat yang dia terima dari Demon Sage. Yang pertama adalah mengambil esensi darah dari basis bakat barunya dan meneteskannya ke buku tebal itu. Skenario terbaik dalam kasus ini adalah hanya membutuhkan satu tetes, skenario terburuknya adalah dibutuhkan lebih banyak lagi. Kemungkinan kedua tidak terlalu merugikan Dion, tapi dia tetap enggan. Itu, tentu saja, mengambil setetes esensi darah Demon Sage yang belum menyatu ke dalam dirinya. Hal ini mungkin membuat Dion terkesan agak pelit, apalagi jika buku tebal tersebut memang hanya membutuhkan satu tetes saja. Tapi, dia tidak sepenuhnya salah di sini. Mengintegrasikan bahkan melewati angka 80% membutuhkan banyak tenaga kerja karena setiap persen yang melampaui titik tersebut praktis merupakan perubahan yang sangat besar. Jika Dion menyerah, itu sama saja dengan menyelam satu atau dua langkah menuju tujuan itu. Di atas semua ini, Dion tidak mau tunduk pada teknik yang diciptakan oleh orang-orang yang telah lama meninggalkan dunia ini. Jika dia menginginkan keuntungan, dia akan mengambilnya. Mengapa dia menyerahkan sesuatu dari dirinya untuk mendapatkannya? Tiba-tiba, mata Dion terbuka, dan cahaya cerdas bersinar di seluruh mata. Namun, mereka menyimpan rasa dingin dan tidak berperasaan dalam diri mereka yang memperjelas bahwa meskipun dia telah mengubur amarahnya, amarah itu masih tetap ada. Katakanlah buku tebal itu benar-benar membutuhkan pemiliknya untuk mengolahnya hingga tahap ke-9 terlebih dahulu. Di permukaan, hal ini akan membuat situasi menjadi tidak berdaya. Namun, Dion melihatnya secara berbeda.
Bagi seseorang yang berasal dari dunia yang padat ilmu pengetahuan, Dion melihat segala sesuatu sebagai rantai sebab dan akibat. Agar buku tebal itu bisa mengenali seseorang hanya setelah mereka mencapai level 9, harus ada pemicu tertentu. Pemicunya bisa bermacam-macam. Salah satu contohnya adalah luas permukaan vena. Yang lainnya mungkin adalah integrasi darah naga. Yang lainnya adalah kekuatan jiwa naga. Daftarnya tidak ada habisnya, dan bahkan mungkin merupakan kombinasi beberapa hal. Pasti ada sesuatu di dalam buku yang mampu memeriksa hal-hal seperti itu. Itu berarti tugas pertama Dion sebelum melakukan hal lain adalah menemukan benda apa itu. Kemungkinan yang paling jelas adalah sebuah arai. Dion tidak menyangka ada banyak hal lain yang mampu memenuhi tanggung jawab seperti itu. Sayangnya, Dion langsung melihat dua masalah dengan ini. Pertama, ini adalah buku tebal budidaya tubuh, bukan buku besar budidaya jiwa. Masalah kedua muncul dari masalah pertama. Bahkan jika ada seseorang yang sangat mahir dalam budidaya tubuh dan jiwa, cukup untuk menciptakan teknik seperti itu dan membangun susunan yang sedemikian rumit, tetap tidak mungkin Dion tidak dapat melihat susunan seperti itu. Jadi, pemikiran Dion selanjutnya cukup menarik. Bukankah proses menempa diri Anda sendiri merupakan rangkaian pembuluh darah yang benar-benar baru dari spesies yang bahkan bukan spesies Anda sendiri yang juga melanggar hukum alam semesta? Jika itu masalahnya, apakah dia secara tidak sengaja menemukan budidaya tubuh yang setara dengan alkimia dan sihir? Kalau begitu, mungkinkah buku tebal ini mengandalkan budidaya tubuh yang setara dengan alkimia susunan? Dion segera mulai mengobrak-abrik ingatan tuannya. Jika hal seperti itu ada, pasti ada sesuatu di dalamnya. Tiba-tiba, apa yang dia cari terlintas di benak Dion, runic veins. Praktek ini juga dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai pembuatan rune, penempaan totem, dan mereka yang mempraktikkannya dikenal sebagai rune master. Dion langsung tertarik. Teori runic vein ini pada dasarnya memberitahunya bahwa jika dia menguasainya dengan cukup baik, dia dapat mengubah kemampuan makhluk hidup apapun. Bagaimana jika dia menerapkan teori ini pada susunan alkimianya? Teori itu bahkan mungkin bisa diturunkan ke persyaratan untuk membuat tanaman tingkat tinggi. Ada pola pembuluh darah yang mampu meningkatkan kecepatan, kekuatan bahkan kecepatan berpikir. Namun, semuanya datang dalam dua kategori utama. Kategori pertama adalah kategori keterbatasan. Ini terjadi ketika vena rahasia ditorehkan pada tablet rahasia dan dimasukkan ke dalam kulit sebagai tato. Kategori kedua adalah kategori yang membuat mata Dion berkedip karena tiba-tiba sadar. Ahli rahasia yang sangat terampil mampu menggunakan tubuh manusia sebagai kanvas mereka. Metode ini tidak akan memiliki batasan sama sekali dan hanya akan didasarkan pada tingkat keterampilan Master Rune. Namun, hal ini memiliki tingkat risiko tambahan dan persentase kematian yang bergantung pada bakat dan budidaya orang tersebut. Dion menganggap metode kedua sangat menarik karena seni pemurnian naga adalah metode yang persis seperti itu. Ini bukan hanya teknik budidaya dewa puncak. Itu adalah rune dengan level yang bahkan Master Dion tidak bisa tempatkan dengan benar. Sayangnya, ada masalah lain. Untuk memulai jalur teori vena rahasia jauh lebih kejam daripada susunan alkimia atau sihir. Untuk itu diperlukan pembuatan api yang mirip dengan nyala api aurora, tetapi cara melakukannya malah membuat Dion merasa ngeri. Untuk menciptakan api rahasia, Dion harus benar-benar membakar esensi darahnya. Kabar baiknya adalah karena nyala api akan menjadi bagian dari dirinya dan dipelihara oleh budidaya tubuhnya persis seperti jiwanya memelihara nyala api aurora. Artinya, secara teoritis, tidak akan ada kehilangan bakat. Kabar buruknya adalah kesalahan sekecil apapun berarti mustahil untuk pulih. Ini karena Anda mengubah esensi darah Anda ke bentuk yang membuatnya mustahil untuk diintegrasikan kembali. Dion memiliki dua kartu truf yang tidak memungkinkan dia gagal. Yang pertama adalah bakat budidaya tubuh yang luar biasa. Dan alasan kedua adalah alasan dia benar-benar percaya diri. Dia memiliki ingatan tuannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 809 memalukan. Mata bagian dalam Dion segera beredar ke seluruh tubuhnya, memeriksa setiap sudut dan celah. Itu bukanlah mata fisik yang sebenarnya, tetapi karena peningkatan tubuh Dion, jika dia fokus, dia bahkan bisa merasakan organ-organnya bergetar halus dengan vitalitas. Semakin dia fokus, semakin kuat gambarannya. Tiba-tiba dia bisa merasakan kontraksi paru-paru dan jantungnya, dia bisa merasakan darah mengalir melalui pembuluh darahnya, dia hampir bisa merasakan gerakan halus setiap sel. Ketika Dion mencapai kondisi ini, dia tahu dia sudah siap. Dia segera memusatkan perhatiannya pada kehadiran vitalitas terkuat di tubuhnya, hatinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menggenggam darah emas yang ada di dalam dirinya dan dengan paksa meningkatkan laju pemompaan jantungnya. Panas di dadanya meroket ke tingkat yang tidak dapat ditahan oleh tubuh manusia, membuat darah gelisah dan menyebabkannya semakin dekat ke bentuk gasnya. Dion menjaga laju akselerasi detak jantungnya tetap stabil. Ini karena dia tahu bahwa ketukan yang tidak menentu akan menyebabkan dia melewatkan jendela yang tepat.
Jika dia membakar terlalu sedikit, dia tidak akan bisa membentuk nyala api karena tidak cukup kuat. Jika dia membakar terlalu banyak, itu akan terlalu berat untuk ditangani. Kunci untuk mengatasi masalah ini adalah dengan terus meningkatkan kecepatan hingga titik didih esensi darah. Dengan begitu, gas yang melayang dapat disedot secara perlahan. Saat sudah cukup, nyala api akan terbentuk, dan Anda kemudian dapat memperlambat detak jantung Anda. Tidak lama kemudian, Dion akhirnya bisa melihat tanda-tanda gumpalan asap emas yang keluar dari esensi darahnya. Otot-ototnya menegang saat bagian tersulit mulai dimainkan. Dia perlu mengontraksikan jantungnya, membawa asap ke ruang terpisah dan lebih dingin agar panasnya bisa mereda dan memungkinkan nyala api mengembun. Jantung Dion mulai berdetak dengan aneh namun tetap. Seolah-olah dia punya dua, bukan satu hati. Ruangan yang menampung esensi darahnya dipompa dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada ruangan tempat asapnya melayang. Gumpalan asap emas mencapai kamarnya sendiri. Dion dapat merasakan percikan samar beterbangan di antara mereka, menyebabkan dia tahu bahwa dia hampir berhasil. Beberapa saat kemudian, nyala api kemasan muncul, menyebabkan Dion segera memperlambat detak jantungnya sebelum jatuh ke tanah. Di dalam hatinya, nyala api menari-nari dengan liar sebelum melesat keluar dan mengalir melalui nadinya. Nyala api membesar, membentang dan dipelihara oleh budidaya tubuh Dion. Berjam-jam berlalu saat perlahan-lahan tumbuh dari nyala api tingkat umum menjadi nyala api rahasia Grandmaster Puncak, sesuai dengan budidaya tubuh suci Puncak Dion. Ketika nyala api selesai menjelajahi tubuh Dion, tiba-tiba ia menjadi sangat bahagia ketika menyadari kumpulan esensi darah di Mensage. Namun, sepertinya ia menyadari bahwa ia tidak dapat mencapainya seperti yang diinginkannya. Jika nyala api bisa mengerut, kemungkinan besar hal itu akan terjadi. Tapi, tiba-tiba muncul sebuah ide. Tiba-tiba, nyala api mulai bekerja pada sesuatu yang Dion telah melalui semua kesulitan untuk melakukannya. Itu masuk ke tubuh Dion, dengan paksa menciptakan pembuluh darah baru. Inci demi inci, itu menuju ke esensi darah di Mensage sebelum menggabungkan pembuluh darah yang perlahan-lahan diciptakan Dion dengan bakat budidaya tubuh barunya. Tubuh Dion yang tidak sadarkan diri mengejang, melompat 2 kaki ke udara sebelum jatuh. Esensi darah di Mensage akhirnya menemukan jembatannya untuk benar-benar menjadi bagian dari tubuh Dion. Itu merobek pembuluh darah Dion, melesat langsung ke jantungnya untuk disimpan bersama dengan esensi darah aslinya. Pada saat itu, budidaya tubuh Dion melampaui 28%, merobek leher botol 29% sebelum menembus penghalang 30%. Energi surgawi mengamuk di langit. Gempa bumi tampaknya terjadi, semuanya berpusat di sekitar satu gua penyamaran. Api Dion menari-nari dengan gembira, mencuri potensi di Mensage untuk memperkuat dirinya sendiri. Ia merobek leher botolnya sendiri, menjadi nyala api setinggi komet dalam satu lompatan. Dalam sekejap esensi darah di Mensage berputar di sekitar esensi darah Dion yang sebenarnya, guntur di langit bertepuk tangan begitu keras hingga retakan menembus awan kelabu yang menumpuk. Seberkas sinar matahari menyinarinya, beristirahat di pintu masuk gua seolah-olah membungkuk menghormati kelahiran bakat sejati. Pada saat itu tidak lain adalah tanda-tanda keberuntungan yang terlihat pada tanggal kelahiran sebuah dunia bakat gemetar. Tanpa kecuali, setiap tetua yang mampu memahami tanda-tanda seperti itu memandang ke langit dan menghela nafas, menyesali kenyataan bahwa bakat ini tidak dilahirkan dalam klan mereka sendiri. Ada penjelasan sederhana untuk semua ini. Ketika tubuh Dion menyerap inti tubuh, tubuhnya telah terlahir kembali bersama dengan tubuh Clara. Inilah mengapa dia secara teknis mengambil keperawanan Clara 2 kali, satu sebelum Kernel, dan satu lagi setelahnya. Namun, bakatnya dan Clara tersembunyi dari alam semesta karena mereka meningkat melalui cara yang tidak wajar. Hanya dengan memadukan bakat lamanya dengan bakat barunya secara sempurna, alam semesta tidak bisa lagi mengabaikan kehadiran Dion dan terpaksa menciptakan tanda seolah-olah dia baru lahir. Namun, baptisan ini sekali lagi meningkatkan berkah surga Dion. Pada akhirnya, integrasi esensi darah Dion akhirnya berhenti di 32%, berhenti di tingkat langit yang lebih rendah. Baru setelah dia mencapai 55% dia akan menerobos lagi. Pada titik ini, buku tebal itu jelas-jelas sedang gelisah. Sekarang ia bisa merasakan bakat budidaya tubuh Dion, tetapi yang lebih menariknya adalah potensi api rahasianya. Dapat dikatakan bahwa meskipun api rahasia Dion berada pada tingkat komet, akan berlebihan untuk mengatakan bahwa pengetahuannya berada pada tingkat yang umum. Namun, buku besar itu tidak peduli dengan kekuatan saat ini, ia peduli dengan potensi, dan belum pernah melihat orang dengan potensi sebesar Dion, bahkan tuannya sendiri. Namun, buku tebal itu juga memiliki seperangkat aturan yang sangat jelas untuk dipatuhi. Jika Dion tidak mengerti cara mengirimkannya, tidak boleh sembarangan memilihnya. Di dalam perbatasan klan bulan dan klan bawahannya bersiap untuk pindah. Dengan ukuran mereka, dibutuhkan lebih dari 1 hari untuk mencapai klan malaikat, meskipun mereka berkultivasi, jadi, mereka bergerak dan mengatur diri mereka sendiri sekarang.
Namun, dalam dunia persilatan pada umumnya, tampaknya tidak ada banyak organisasi. Jika ada, mereka hanya menempatkan klan makanan ternak kanon di depan. Bagi mereka, jika semuanya berjalan baik, elit yang lebih penting tidak perlu mempertaruhkan nyawa sama sekali. Raja Viserion, sapa Laura dengan sopan. Dia tidak berpikir mereka membutuhkan pria ini di sini untuk menang, tapi memiliki dia di pihak mereka lebih baik daripada harus kehilangan lebih banyak rekan mereka saat melawannya. Faktanya, dia berencana menggunakan Viserion sebagai umpan meriam. Dia mencibir pada dirinya sendiri, menganggap dirinya sangat pintar. Bolehkah aku bertanya di mana pasukan kalian berada? Penglihatan Raja Viserion tertuju pada Laura. Matanya berubah menjadi kuning dan sipit seolah-olah dia ingin menggunakan mata naganya untuk menembus jiwanya. Kamu pikir aku bergabung dengan pihakmu untuk dijadikan umpan kanon? Pasukanku ada di sini, namun kamu sebaiknya tetap menggunakan rencana kecilmu yang megah pada musuh. Dengan kata-kata terakhir itu, Veles berjalan pergi, tidak repot-repot melihat ke belakang ke arah Laura yang matanya bersinar dengan niat membunuh. Aku akan membiarkanmu menjaga sikapmu untuk saat ini. Namun, perang adalah saat yang cukup kacau. Akan sangat disayangkan jika individu berbakat seperti Anda mati. Sungguh memalukan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 810 Fajar. Saat Fajar pada hari ke-7 percobaan kedua, matahari baru saja mencapai puncaknya di atas pegunungan tak berujung yang mengelilingi klan malaikat. Amporae berdiri di udara, mengenakan baju perang yang memancarkan warna ungu dan emas matahari. Rambut merah keemasannya menari-nari di udara pagi sementara mata birunya yang tajam seakan membekukan segala sesuatu yang dilewatinya. Dia benar-benar seorang dewi dengan kecantikan yang hampir tak tertandingi. Jika Luna tidak ada, kemungkinan besar dia akan menjadi wanita tercantik di kuadran ini. Namun, siapapun akan kesulitan menentukan mana yang lebih baik di antara keduanya. Konon, ada sesuatu yang benar-benar memesona tentang Amporae. Sikapnya begitu halus dan murni, anggun tanpa keraguan, sehingga meskipun proporsi tubuhnya sangat sempurna, tidak ada yang berani menatap sosoknya terlalu lama. Pada saat ini, pasukan klan malaikat telah diatur dengan sempurna, namun, satu perubahan besar telah terjadi di bawah kepemimpinan Amporae. Pasukan yang berjumlah 50.000 orang tiba-tiba bertambah menjadi lebih dari 100.000 orang. Sebelum Dion pergi, dia telah menjelaskan kepada Amporae bahwa dia tidak puas dengan cara kerja hierarki desa. Namun, ia juga sadar bahwa mengubah budaya secara mendasar di mana suatu masyarakat dibangun tidak mungkin dilakukan hanya dalam beberapa hari. Bahkan beberapa dekade saja mungkin tidak cukup. Sayangnya, Dion tidak punya pilihan selain melakukan proses microwave sebaik mungkin. Dia hanya mempunyai waktu yang terbatas di dunia percobaan ini, dan jika dia tidak meningkatkan tenaga kerjanya, terutama dengan begitu banyak rintangan yang menghadangnya, dia meminta kerugian yang cepat. Sebagian besar mungkin menganggap Dion tidak bertanggung jawab meninggalkan kerajaannya tanpa pengawasan untuk jangka waktu yang lama, tetapi, dia melakukannya dengan sengaja. Ini karena sebelum Dion pergi, dia memberitahu Amporae bahwa jika dia menemukan peluang, dia harus memaksakan masalah dengan mengizinkan wanita bergabung dengan pasukan klan malaikat. Sejak masa muda, perempuan dalam klan memiliki pelatihan yang tidak kalah dengan laki-laki. Padahal, mereka juga tak kalah berbakatnya. Inilah alasan semua orang menyadari kehebatan tempur Amporae dan mengapa tidak ada keluarga klan utama lainnya yang berani bersikap kurang ajar ketika Amporae diputuskan sebagai tunangan Dion. Dia jauh di depan semua kandidat lainnya. Ditambah lagi, segala ketidakpuasan atas keputusan itu sepenuhnya terhapus setelah Amporae menjadi selir. Lihat dia menjalankan tugasnya dengan serius, Amporae telah lama mendapatkan rasa hormat tidak hanya dari seluruh wanita di suku tersebut, tetapi juga pria. Karena semua faktor ini, Dion telah lama memahami bahwa mendapatkan bantuan Amporae adalah bagian penting untuk menaklukkan cobaan ini. Tidak heran mengapa perempuan yang mengikuti ujian dewa dipaksa memainkan peran Amporae. Dengan meninggalkan Amporae yang bertanggung jawab atas klan malaikat sendirian begitu lama, Dion membiarkan warga klan malaikat mengingat gengsi wanita yang seharusnya menjadi ratu mereka. Selain itu, setiap orang merasakan kasih kekeluargaan tertentu terhadap remaja putri yang telah dianiaya dalam hidupnya ini. Oleh karena itu, jauh lebih mudah untuk mengesahkan undang-undang yang menghentikan pembatasan paksa terhadap perempuan. Dion pada dasarnya memanfaatkan masa lalu Amporae untuk dijadikan sebagai studi kasus langsung mengapa wanita klan malaikat berhak mendapatkan lebih banyak kekuatan. Mengetahui apa yang terpaksa dialami Amporae sepanjang hidupnya, dan juga mengetahui krisis yang dihadapi klan malaikat. Siapa yang berani menolak bantuan wanita dalam situasi seperti ini? Sebagai akibat dari semua ini, orang-orang sombong itu memiliki alasan yang tepat untuk melepaskan ego mereka yang berlebihan karena Dion dan Amporae memberi mereka jalan keluar. Pada akhirnya, pasukan klan malaikat telah bertambah 2 kali lipat dari ukuran aslinya, masing-masing dari mereka berada di masa jayanya, dan masing-masing dari mereka adalah elit dari elit. Karena semua orang tua dan muda sudah lama dievakuasi,
bahkan jika klan mereka diratakan dengan tanah, mereka tidak akan merasa khawatir. Mereka benar-benar dapat berjuang sepuasnya, dan jika itu yang terjadi, mereka akan mati bersama suami mereka karena mengetahui bahwa anak-anak mereka masih memiliki kesempatan di masa depan. 100.000 malaikat berdiri dengan punggung tegak seperti lembing, memandang ke kejauhan dengan mata memancarkan niat bertarung tanpa akhir. Sudah ratusan ribu tahun sejak tangan klan mereka meninggalkan jejaknya di dunia, namun sepertinya kehebatan mereka telah dilupakan. Mereka pernah berdiri di puncak kosmos. Sejak mereka masih muda, mereka telah diberitahu banyak cerita tentang prestise yang pernah dimiliki klan mereka. Namun, mereka sekarang berada dalam bahaya dimusnahkan oleh klan Dewa Kerajaan Belaka. Keengganan bukanlah emosi yang cukup kuat untuk apa yang mereka rasakan saat ini. Jantung mereka berdebar-debar, darah mereka terpompa, niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit dan menembus selubung kemahakuasaannya. Mereka hanya ingin mencabik-cabik musuh mereka, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka hanya ingin klan malaikat diwakili. Di dunia fana, malaikat seringkali dijadikan dongeng dan dibicarakan sebagai entitas yang baik hati. Namun, yang sering diabaikan orang adalah kenyataan bahwa mereka juga adalah pejuang Tuhan. Sudah saatnya dunia merasakan murka mereka sekali lagi. Di dalam sel klan malaikat, Luna tetap linglung. Selama 2 hari terakhir, dia terus memikirkan kata-kata Amphorae. Berada di sisi Dion seharusnya bukanlah sesuatu yang membuat Anda merasa bersalah. Dia seharusnya merasa terhormat. Tidak ada yang benar-benar mengetahui pikiran Luna kecuali dirinya sendiri, tapi dia tidak berbohong kepada Amphorae hari itu. Dia telah mengatakan segalanya tanpa syarat. Mungkin karena dia merasa berhutang banyak pada gadis yang seharusnya menjadi saudara perempuan istrinya ini, atau mungkin dia ingin seseorang akhirnya bersimpati padanya. Apapun masalahnya, dia telah mengungkapkan terlalu banyak kebenaran tanpa ragu-ragu. Jika dia tidak mengetahuinya, dia akan mengira Amphorae memiliki kemampuan yang sama seperti dirinya. Sebenarnya Luna telah berusaha mencari cara untuk membantu Dion tanpa mengkhianati saudara perempuannya. Dia merasa seperti dia berhutang nyawanya kepada Laura dan tidak akan ragu untuk melompat dari jembatan jika kakak perempuannya memintanya, namun, dia tidak tahu kapan. Tetapi dia telah jatuh cinta begitu dalam pada Dion sehingga hal itu mempengaruhi. Sumpah yang telah dia ucapkan sejak lama. Sejak dia bertemu Dion, dia telah memberikan cap yang tak terbantahkan di hatinya. Dia masih ingat senyuman arogan dan tak terkendali yang menyembunyikan kemarahan mendalam terhadap orang-orang yang meremehkannya. Dia masih ingat keraguannya yang menghancurkan saat dia melonjak semakin tinggi di peringkat turnamen semesta, tampaknya menentang semua logika atas kemauannya sendiri. Dia masih ingat pria itu dengan berani menyatakan bahwa dia adalah wanitanya, bahkan di hadapan 2 klan Dewa Kaisar dan egomaniak seorang ayah. Pada awalnya, Luna cukup cuek. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang terlalu memikirkan diri mereka sendiri, dan ini terutama terjadi setelah ayahnya mengajaknya berkeliling ke hampir semua klan berpengaruh di kuadran. Berharap bisa menggadaikannya untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Masalah dengan orang-orang itu adalah mereka selalu gulung tikar saat segala sesuatunya benar-benar menjadi sulit. Baru kemudian mereka menjadi lemah seperti anak kucing, hanya mampu mengandalkan latar belakang apapun yang mereka miliki. Luna tidak bisa membohongi dirinya sendiri, dia berasumsi bahwa Dion adalah semacam tuan muda tersembunyi dari klan bergengsi yang dia tidak bisa mengingat namanya. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang berbakat seperti dia bisa berasal dari klan sekecil itu? Namun berkali-kali, dia benar-benar menghancurkan ekspektasinya. Bahkan mengubah cara berpikirnya tentang dunia. Dan yang lebih baik lagi, ketika dia menghadapi kesulitan, dia tidak menyusut, dia hanya terus maju, semakin berkembang. Selama turnamen, Dion selalu mengatakan bahwa Veles hanya menempati peringkat kelima karena berada pada tahap puncak pengumpulan esensi, sedangkan ia menempati posisi pertama karena berhasil menembus kesucian. Kebenaran yang tidak selalu dia ceritakan adalah bahwa Veles dan Dion telah mengikuti turnamen pada tingkat kultivasi yang sama. Mereka berdua kuat kepala, keduanya lebih rela mati daripada rela menyerah, namun Dion memiliki atribut khusus pada dirinya. Sementara Veles dapat membayangkan kekalahannya dan hanya menolak untuk patah mental saat menghadapinya, Dion menolak untuk mengakui kekalahan. Sama sekali, cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.